sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khairi ittiba wajhillahi wa mardatihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Isturakum ya hadarak wa ya hadal dengan majelis ilmu. Semoga kebersamaan kita menjadikan wasilah Allah ridha kepada kita, keluarga kita dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan malam ini saya membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah, Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi, yang juga kitab ini saya baca di Masjid Agung di hari Senin ba'dal asar. Ini kitab berisi tentang seputar masalah adab. Pada malam ini kita akan membaca Dzikru Auradil Lail, pembahasan tentang wirid-wirid di malam hari. Ada wirid, ada zikir, sama tapi tak serupa. Kalau wirid itu dimanakan oleh para ulama amalan rutin dan tersusun, itu namanya wirid. Kemudian ada yang namanya zikir. Zikir itu dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Azkar, segala bentuk kebaikan itu adalah zikir. Jadi zikir lebih luas daripada wirid. Wirid apa saja ketika sudah masuk di malam hari? Dalam Islam, perhitungan malam itu hitungannya maghrib, habisnya fajar. Al-wirdul awal, wirid yang pertama, idza gharabatis syamsu ila waqtil isya. Wirid yang pertama ini apabila sudah masuk maghrib sampai masuk waktu isya. Apa yang dilakukan ini? Yang diajarkan oleh Ibnu Qudamah kalau sudah masuk maghrib sampai isya. Fa idza gharabat shalat maghrib. Apabila sudah masuk maghrib, maka yaitu melaksanakan sholat maghrib. Dari sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, dan inilah yang dilakukan ada sebagian guru kita, mereka kalau sudah masuk maghrib azan langsung qomat, tidak ada syarat namanya sholat qobliyah. Ya, ini sebagaimana waktu kita mondok dulu juga ketika di Hadramaut juga itu sama, tidak ada pak, tidak sholat qobliyah. Ada yang dia bagian kedua setelah azan mungkin nunggu waktu 5 menit 10 menit sambil jamaah melaksanakan sholat qobliyah maghrib. Nah ini tergantung kebiasaan adat masing-masing, ya, mau pakai yang pertama ya monggo azan langsung qomat, atau azan sholat qobliyah dulu baru qomat, ala kulli hal. Wastaghalam bi ihya'i ma bainal isya'aini. Setelah sholat maghrib, maka makmurkan waktu, hidupkan waktu antara maghrib dan isya ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad ruwiya an Anas radhiyallahu anhu fi qauli ta'ala. Telah diriwayatkan dari Sayyidina Anas tentang firman Allah surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', tubuh mereka, lambung mereka itu menjauhi tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhannya. Khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rezekikan. Anna hadhil ayat, sesungguhnya ayat ini nuzilat, diturunkan fi ashabi Rasulullah SAW, tentang para sahabat Rasulullah SAW.
Memang apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW hingga ayat 16 surat Sajdah ini turun. Kanu yusalluna bainal maghrib wal isya, karena mereka menghidupkan waktu antara maghrib dan isya itu dengan sholat. Makanya turun ayat ini. Sholat apa saja? Banyak sholat yang dilakukan, di antaranya sholat ba'diyah, sholat awabin, dan lain sebagainya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah beliau menyatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholat ba'dal maghrib, barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib." Berapa rakaat? Sita rakaatin, 6 rakaat. Tapi sholat maghrib dia sholat 6 rakaat. Walam yatakallam fima bainahu nabisuin. Di antara 6 rakaat ini dia nggak ngomong keburukan sama sekali. Adalna lau bi ibadati isnata asrata sanatan, yang dia lakukan itu nilainya sebanding seperti orang ibadah 12 tahun. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi. Jadi luar biasa. Kebiasaan guru kita 6 rakaat ini, 2 rakaat adalah sholat ba'diyah maghrib, kemudian salam. Yang kedua adalah 4 rakaat awabin, 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam, sehingga digabungkan menjadi 6 rakaat awabin. Di dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dinyatakan sholat awabin itu ada 2 konotasi, ada 2 makna. Satu, sholat awabin yang berarti sholat duha. Yang kedua, sholat awabin adalah sholat sunnah yang dilakukan antara maghrib dan isya. Namun dalam madhab Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan sholat awabin itu mayoritas mengatakan adalah sholat sunnah antara maghrib dan isya. Kenapa sholat ini dikatakan sholat awabin? Maka dikatakan dalam kitab tersebut, li'anna fa'ilaha roja'a ilallahi wa taba alallahi bima fa'alau fi naharihi. Sholat ini dikatakan awabin. Sholat ini disebut awabin karena pelakunya ini kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah atas apa yang dilakukan sepanjang harinya. Maka dikatakan sebagai sholat awabin. Kemudian dalam kitab Iqna dinyatakan waktu sama sholatul ghaflah. Sholat awabin ini juga dinyatakan disebut juga dengan sholat ghaflah. Kenapa dikatakan ini sebagai sholat ghaflah? Li'anna ghaflatan nasi anha bi'asya'in wa naumin wa nahwi dzalik. Dikatakan sholat ini sebagai sholat ghaflah karena umumnya orang di waktu ini lupa dia. Dengan sebab apa? Mungkin makan, mungkin dengan sebab dia tidur, nyantai dan lain sebagainya. Aqalluha, paling sedikit sholat awabin rakaatani, 2 rakaat. Paling sempurna dari sedikit 6 rakaat. Wa aksaruha, paling banyaknya isrina rakaatan, 20 rakaat. Nah, ini sholat awabin. Ini waktu antara maghrib dengan isya. Namun para ulama menyatakan di antara yang paling afdal setelah sholat adalah majelis ilmu, belajar ilmu agama, ini yang paling afdal. Sehingga kalau digabung duanya, masya Allah, sholat maghrib, awabin, ba'diyah, awabin, kemudian majelis ilmu, ini dapat luar biasa, keutamaan yang sangat besar. Al-wirdusani min ghaibubati syafaqil ahmad ila waqti naumi. Nah, sekarang wirid yang kedua. Setelah daripada hilangnya mega merah, maksudnya waktu sholat isya masuk sampai tidur. Ini wiridnya apa? Apa yang dilakukan kira-kira nih? Dari masuk isya sampai kita nak tidur.
Apa yang diajarkan? Yustahabu ayusalla bainal adanaini ma'amkanah. Yaitu kalau bisa sholat ya, di antara adzan dan iqamat sebisa mungkin. Jangan ndak. Sholat apa? Ya, yang pasti adalah sholat qabliyah isya. Habib Hasan bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab Nuzumus Zahirah, beliau menyatakan kalau sholat qabliyah isya jangan lupa sisipkan niat sholat ridho. Aku niat sholat qabliyah isya dan ridho 2 rakaat karena Allah. Sholli sunatan qabliyatal isya'i war ridha raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat qabliyah isya dan ridha 2 rakaat karena Allah. Yang dibaca apa? Setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah ayat kursi 1 kali dan qul huwallahu ahad 3 kali. Kata Imam Haddad, siapa yang melakukan ini di malam itu dirinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Habib Zain. Wal yakun fi qiraatihi, sebaiknya yang paling bagus surat yang dibaca di 2 rakaat ini adalah 1 alif lam mim tanzilul kitab surat as-sajdah, yang kedua surat tabarakalladzi biyadil muluk, itu yang dibaca. Nah, guru kita Rabi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengajarkan ini dilaksanakan pada sholat ba'diyah isya. Jadi kalau sholat ba'diyah isya itu surat yang pertama dibaca alif lam mim tanzilul kitab as-sajdah, kemudian tabarak, ini yang dibaca. Jadi enggak cuma setiap hari Jumat subuhnya baik surat sajdah, tapi tiap malam itu di ba'diyah isya. Kalau bisa ba'diyah isyanya 4 rakaat, jangan 2 rakaat. Karena Nabi besar Muhammad SAW menyatakan barang siapa yang dia sholat ba'diyah isya 4 rakaat, itu kaman adrokna lailatul qadar, seperti orang dapatin malam lailatul qadar. Ini kalau sholat ba'diyah isya 4 rakaat. Nah, sayang kalau nggak kita laksanakan. Faqad kana Rasulullah SAW layanamu hatta yaqra'ahuma. Nih Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 surat ini. Tidak tidur hingga baca 2 surat ini. Apa itu? Surat As-Sajdah, Alif Lam Mim, sama Tabarak. Ini Rasulullah nggak akan tidur sebelum baca 2 surat ini. Man Habib Umar ngajar kenapa? Kalau bisa 2 surat ini sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah dibaca di sholat 2 rakaat. Kalau bisa seperti itu. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqah. Yang kedua, selain surat tadi, antara isya sampai tidur jangan tinggalkan baca surat Al-Waqi'ah. Dalam hadis Rasulullah menyatakan man qara'a suratal waqi'ah, barang siapa yang dia membaca surat Al-Waqi'ah kulla lailatin, setiap malam, lam tusibhu faqah, dia nggak akan mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup, kemiskinan, kekurangan. Ini waktunya yang dipilihkan oleh Ibnu Qudamah antara isya sampai dia itu dibaca. Kalau ijazah daripada guru-guru kita, saya kita itu dibaca setelah sholat isya. Jadi alif lam mim sajdah, habis itu baca waqi'ah, habis itu baca tabarak. Itu. Al-widu salis, wirid yang ketiga, al-witru qabla naum. Bagi yang tidak mempunyai kebiasaan sholat malam, atau mungkin nggak kuat untuk bangun sholat malam, sholat witir dulu sebelum tidur. Namun kebiasaan para masyarakat ini biasanya sholat witirnya itu setelah sholat ba'diyah isya biasanya. Jadi bisa sholat jamaah di masjid, kemudian setelah ba'diyah isya baru sholat witir. Berapa? 3 rakaat.
3 rakaat. Boleh fasal langsung 3 rakaat 1 kali salam, atau boleh wasal, boleh 3 rakaat 1 kali salam, atau wasal ya, atau fasal 2 rakaat salam 1 kali salam. Nah, di sini yang perlu diingatkan, Imam Nawawi dalam kitab Nihayatul Zaid, kalau berniat sholat witir, jangan yang 2 rakaatnya sholat witir. Aku niat sholat 2 rakaat, itu nggak sah kata beliau, karena itu genap. Karena witir kan artinya sholatnya ganjil. Tapi sehingga kalau kita niatnya, aku niat sholat witir 2 rakaat, yang pertama itu kata beliau nggak boleh, nggak sah. Jadi bagaimana? Aku niat sebagian sholat witir 2 rakaat, usalli sunatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sebagian sholat witir 2 rakaat karena ada sebagiannya, ada minnya di situ. Kalau nggak ada minnya, kata Imam Nawawi, itu termasuk bukan ganjil, genap 2 rakaat, sehingga tidak sah sholat witirnya. Maka dikasih min, biar apa? Biar termasuk dari bagian sholat witir. Jangan lupa tuh. Surat yang dibaca apa? Ya, yang lumrahnya kita baca itu 2 rakaat pertama sabis marabbikal ala al-kafirun. Yang terakhir 3 kul. Pendapat kedua adalah yang pertama At-Tin wa Zaid, At-Tin asrat wa Tin. Yang kedua Al-Zalzalah. Yang rakaat ketiga 3 kul. Dinyatakan dalam asar dan khobar, yang barang siapa yang sholat witir yang dibaca ini, maka dia nggak akan terkena penyakit urusannya dengan gigi. Karena setelah saya membaca kitab tahu ini yang saya baca. Alhamdulillah sekarang nggak pernah sakit gigi, walaupun giginya banyak lubang istilahnya. Dulu hampir tiap malam sakit gigi itu. Kalau sakit gigi pasti apa? Paramek digerus, taruh di kapas, masukkan tuh. Hampir tiap atau minum obat, akhirnya baca-baca kitab. Dalam kitab Samsul Ma'alib Kubro, wah ada sholat witir ini yang dibaca nggak sakit gigi, saya laksanakan, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah sakit gigi dan mujarab itu. Kemudian yang ketiga, sebagaimana dalam kitab karangan Kiai Ali Mas'adi, itu rakaat pertama Qul huwallahu ahad, kedua Al-Falaq, yang ketiga An-Nas. Ini yang sering saya baca ketika sholat witir di bulan Ramadan. Saya nggak pakai dua-duanya, bisa pakai yang 3 ya. Yang pertama adalah Kulhu, yang kedua An-Nas, Al-Falaq, yang ketiga An-Nas. Jadi semuanya ada dalilnya. Seperti itu. Nah, ini yang ketiga. Jadi sholat witir sebelum tidur. Ilam mangkana adatu al-qiyamul lail. Kecuali kalau orang mempunyai kebiasaan bangun malam, sholat tahajud, fa inna ta'khirahu fi haqqihi afdalu, maka bagi dia sholat witirnya lebih afdal diundur di akhir malam. Ini kalau punya kebiasaan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan setiap malam Rasulullah selalu sholat witir. Jadi Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat witir. Min awalil lail, dari awal malam habis isya tu ba'diyah. Wa ausatuhu, pertengahannya, wa akhirahu, dan akhirnya. Fanta witru ila suhuri. Nah, sholat witir ini habisnya sampai sahur. Mutafakun alaih. Sumal liyakul ba'dal witir. Kemudian setelah sholat witir jangan lupa baca Subhanal Malikil Kudus. Berapa kali? Salasa marot 3 kali. Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Coba sudah. Ini wirid yang ketiga. Al-wirdur rabi', wirid yang keempat. Ini kan tadi sudah sholat isya ya. Apa? An-naum, tidur. Tidur kok dihitung sebagai wirid? Padahal tidur nih. Tidur kok dihitung wirid? Kenapa tidur dihitung wirid ini? Dihitung sebagai ibadah. Wa inna ma'adadnahu minal aurat li'anau idha ru'iyat adabu. Karena, kata beliau Ibnu Qudamah, tidur ini kami hitung sebagai wirid. Li'anau, karena tidur idha ru'iyat adabu. Kalau pakai adab tidurnya, dijaga,
dengan adab tidurnya, wa hasunal maqsudu bihi, dan niat tidurnya bagus. Enggak cuma tidur-tidur baik, dia tidurnya diniatin. Sebagaimana dikajarkan oleh Habib Sa'ad Al-Idrus dalam kitab An-Niyat. Beliau nusun sedemikian rupa tentang niat-niat pada saat tidur. Ya Allah, aku nak tidur untuk sholat tahajud, untuk qiyamul lail, untuk baca Al-Quran, semuanya diniatkan. Jadi orang kalau tidur adabnya ada, niatnya bagus. Maka uhtusiba ibadah, maka tidurnya dihitung sebagai ibadah. Luar biasa nih tidurnya pakai ibadah. Tidur pakai wudhu, baca ayat kursi, hadap kiblat, dan lain sebagainya. Ya, niatnya yang bagus-bagus. Maka walaupun dia tidur, walaupun dia rehat, tidurnya dihitung sebagai wirid, sebagai ibadah. Itulah orang mukmin. Segala sesuatu yang muncul dari perbuatannya bernilai ibadah. Wa qad qala Mu'adz radhiyallahu anha, dan sungguh telah berkata Sayyidina Mu'adz, inilah ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Saya ini menjadikan tidurku berpahala sebagaimana tidak tidurku juga mendapatkan pahala. Itu kata Sayyidina Mu'adz. Apa saja adab-adab tidur ini yang menyebabkan tidur kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Famin adabin naum, di antara adab-adab tidur, ayyana ma'ala ta'aradin, tidurnya pakai wudu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bara' bin Azib, idza ataita mataja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila kamu nak tidur, wudu kayak kamu sholat. Habib Ali itu dalam kitab Sarah, yaitu Nurul Iman. Kenapa Nabi menyuruh mengajarkan untuk wudu? Satu di antaranya, untuk mencegah mautul fujaah, daripada mati mendadak. Itu kata beliau manfaatnya. Jadi orang kalau nak tidur wudu dulu, tidur dalam keadaan punya wudu, ini terjaga daripada mati mendadak. Kita kan namanya tidur kan akhul maut, tidur kan saudaranya mati itu. Yang kedua apa? Untuk mimpi indah, syukur-syukur mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan nanti pada saat tidur dia batal, nggak masalah. Yang penting nak tidur sampai terlalap dia dalam keadaan punya wudu. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, karena ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, anna Rasulullah SAW kana idza arada ayyanama yatawadda wudu ahadis shalah. Nabi, kata Sayyidah Aisyah, kalau nak tidur pasti wudunya kayak wudu salat. Wa qala Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, telah berkata Abdullah bin Amr bin As, innal arwah ya'ruju biha fi manama ila sama'. Wong tidur itu rohnya mi'raj ke langit. Kata Abdullah bin Amr bin As, orang tidur itu arwahnya, ruhnya mi'raj ke langit. Apain fatuk maru bisujud indal aras, diperintahkan untuk sujud di bawah aras. Famakana minal tahiran sajada indal aras. Maka apabila dia tidurnya dalam keadaan suci, maka ini ruhnya dia akan sujud di bawah arsy. Dalam makna mungkin sholat, mungkin ketemu orang-orang yang soleh, dia ngaji dengan arwah para sholihin, mendapatkan ijazah tuntunan dari orang-orang yang soleh, bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini kata Abdullah bin As, orang kalau tidur dalam keadaan suci, ruhnya naik ke atas, sujud di bawah arsy, dengan banyak makna tadi. Wa makana laisa bitairin sajada ba'idan 'alil aras. Tetapi kalau tidurnya enggak suci, ini jauh daripada arsy. Nah, sulit untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh dan lain sebagainya. Wa min adabi, termasuk adabnya tidur, ayatu qabla naumi, sebelum tidur dia taubat. Jangan enggak taubat. Minimal
Dalam kitab Usfuriyah itu dijelaskan minimal membaca 3 kali istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang membaca istighfar ini 3 kali sebelum tidur, maka dia dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Kalau nggak bisa, ya sudah istighfar wae. Bahkan Imam Sya'rani mengatakan jangan lupa baca Al-Fatihah dan 3 kul Allah 11 sama sholawat, hadiahkan kepada orang-orang yang mungkin di hari itu kita melakukan dosa dengan dirinya, mungkin ngomongin dan lain sebagainya, hadiahkan. Dan yang diajarkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyatakan sebelum tidur mengucapkan, ya Allah, siapapun yang di hari ini menyakiti diriku baik dan batin, aku halalkan dia dan aku maafkan dia. Jadi istighfar sebelum tidur, jangan enggak. Li'annahu yang bagi liman tahura dhahirahu ayatuhura batinuhu. Sesungguhnya kalau orang itu lahiriahnya itu suci, ya otomatis batinnya juga harus suci. Jadi klop. Lahirnya dia punya wudhu, batinnya dia punya taubat. Li'anna rubbama mata fi naumih. Ya, bisa jadi terkadang nanti orang meninggal di dalam tidurnya. Semalam perasaan main catur bareng Gus, main catur semalam itu kan, ngobrol bareng, ngopi bareng di rumah Gus di depan. Tahu-tahu besok pagi lah sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidur, meninggal di dalam tidurnya. Nah ini makanya wudhu sama tobat. Sehingga apa? Ketika dia tidur punya wudhu, punya tobat, tidur insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha termasuk adabnya. Apa itu? Ayyazila kulla ghasin fi qalbi li muslim. Menghilangkan rasa benci di dalam hatinya kepada semua umat Islam. Niatnya ini kita tidur. Diajarkan oleh Ibnu Qudamah, orang kalau nak tidur ini niatnya. Apa? Satu, menghilangkan semua ghish, ya, fi qalbi, nipu dan lain sebagainya kepada umat Islam. Ya Allah, aku tidur, ya, nggak bakal dah yang namanya nanti nak nipu wong Islam, nggak bakal. Wala yanwi dzulmahu, niat jangan sampai ngedolimi umat Islam. Wala yazamu ala khati'atin idza istiqadha, dan juga punya niat jangan melakukan keburukan ketika dia bangun dari tidur. Ini niat-niat yang diajarkan oleh Ibnu Qudamah. Nah, yang nomor ini agak jarang nih. Wa minha, dan diantaranya alla yabita man lahu syai'un yusabihi illa wa wasiyatu maktubah indahu. Nah, tidaklah dia tidur melainkan sudah nyatet wasiat. Nah, ini yang terkadang ini nggak kita laksanakan. Wasiat tidur taruh di bantal, aku punya utang sekian ratus juta, sekian M, aku belum bayar ini ya kemarin. Ini biasanya nggak kita tulis ya. Nah, ini padahal ini sunahnya seperti itu. Tahu-tahu meninggal, rumahnya bingung, keluarga utangnya banyak nihan. Bingung nih, astagfirullah, banyak lu gua lanang aku ini punya utang. Ternyata sebelum itu tidak nulis. Nah, itu sunahnya ditulis ya di bawah bantal. Li'ana fi sahihaini, karena di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Nabi mengatakan ma haqqum ri'in muslim lau syai'un yusafihi yabitu lailataini ila wasatu maktubah indahu. Nah, berarti seorang muslim tidaklah dia tidur melainkan apa itu? Wasiatnya ditulis. Tulis di situ, tapi tulis yang benar-benar tulis, jangan yang aneh-aneh. Tulis. Wa yanbaghi lau aidan ayyubaligha fi tamlil firas mutana'iman bidzalik. Juga yang dilakukan sebelum tidur, perhatikan tuh tempat tidurnya dengan baik-baik. Tato yang rapi dan lain sebagainya. Ya. Kita nggak tahu di tempat tidur mungkin nanti ada binatang yang membuat luka dan lain sebagainya. Fa'ina yajidu fin naum. Hati juga kalau bisa juga tidurnya jangan di tempat-tempat yang yang enak, yang empuk nian. Kenapa ini? Fa'ina yajidu fin naum, karena tidur di empuk itu tidurnya bisa
mengorok bahasa kita ini. Semakin bertambah, ulas nian. Tidur di ranjang sprint bed, AC dingin, kuasa panas mah ini, bangun-bangun dan sudah jam setengah 6. Makanya Imam Haddad itu nganjurkan kalau tidur jangan di tempat tidur yang empuk-empuk. Makanya Habib Umar itu kalau pas lagi dakwah, itu yang disampaikan oleh Habib Jamal Ba'agil, beliau Habib Umar saat tidur di rumah Habib Jamal Ba'agil, mintanya Habib Umar itu kasur Palembang, atau kasur Palembang ya, yang tipis itu nah. Dikasih kerajaan sepeda Habib Umar tidak mau. Kenapa? Orang kalau biasanya orang ini kalau tidurnya di spring bed itu apa? Tidurnya lama. Tapi yang enggak semuanya mayoritas ya. Tapi seperti itu kebanyakan orang. Iya. Faidan Nabi Sallam sanalau fi rasul faqala mana'atni wa ta'u sholatil laili. Jadi Rasulullah pernah dikasih ranjang yang empuk, yang enak. Jadi Rasulullah ini menghalangi saya daripada apa? Sholat malam, ini kata Rasulullah SAW. Rasulullah nggak mau. Kemudian wayang bagi alayanama hatta yaghribu naum. Saya kiranya jangan tidur kecuali kalau sudah tidurnya ngalah kenian. Ini para ala salaf kita, tapi kalau dilakukan sebelumnya dengan kebaikan. Tapi kalau cuma main gam, main apalagi gitar, macam-macam ya, lebih baik tidur di awal baik. Tapi kalau ajar Ibnu Qudamah dan para ulama, jangan tidur kecuali kalau sudah ngantuk nian, baru tidur. Tapi apa? Digunakan untuk kebaikan. Bukan nonton TikTok yang tidak karuan, YouTube yang tidak karuan. Nah, kalau itu bisa tidur baik sudah. Jadi kalau itu kata Ibnu Qudamah, jangan tidur kecuali kalau sudah ngantuk nian. Faqad kana salaf la yanamuna illa ghalaba. Karena kebiasaan para salaf mereka tidak tidur kecuali sudah ngantuk nian. Amin adabi termasuk adabnya tidur ayastakbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat, jangan enggak. Kalau bisa. Wa ayat bima warada min ahadis fidalik, dan juga berdoa sebagaimana dalam riwayat hadis. Wa ayana ma'ala jambil aiman, tidurnya di atas lambung yang kanan. Fa mimma ja'a fi dzalika marwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah, idza awa ahadukum ila firasyi falyanfahu bidahri izarahu fa innahu la yadri ma hadasa ba'dihi. Jadi kalau kalian sudah berada tempat tidur, maka setelah tempat tidurnya tadi dikibas-kibaskan, karena dia nggak tahu nanti apa yang terjadi setelah tidur. Seperti itu. Faidah wada'a jambahu, kalau sudah meletakkan lambungnya di tempat tidur, maka bacalah Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfirlaha wa in arsalta fahfadha bima tahfadu bi ibadaka sholihin. Ustaz nggak hafal ya, sudah Bismika Allahumma wa amut lah sudah kalau nggak hafal. Nah, kita ini hafalnya itu baik Bismika Allahumma wa padahal ada doa yang bagus-bagus yang diajarkan para ulama. Kalau lebih semangat lagi baca doa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Ya. Seperti itu. Min hadisin Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasih kula lailatin jamaka fi sumanafa fihima wa qara fihima qul wallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas summa masabihima mastataha min mana mastata'a min jasadihi yabda'u bihi ma'ala rasi wa wajhahu wa maghal min jasadi yab'alu dzalika salasa marat. Kemudian baca 3 kul, jangan lupa. 3 kul 3 kali ditiupkan di tangan, diusapkan di kepala, muka dan bubu yang bisa dijangkau. Dikatakan oleh Abdullah bin Husain bin Thahir, orang kalau nanti baca ini itu yang sakit-sakit di tubuh hilang galau. Itu kata beliau. Jadi kalau mungkin kita punya rasa capek, kemudian pegel, kemudian rindu, coba amalkan ini yang diajarkan Rasulullah. Ya, kalau itu baca 3 kul, ditiupkan di tangan, diusapkan di kepala, muka dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Membaca tasbih. Jangan lupa. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala lahu wa li Fatimah. Jadi Sayyidina Ali Rasulullah mengatakan kepada beliau dan juga Fatimah, idza akhadtuma madaja'akuma
au awaituma ila firasyikuma fasabbihallah salasan wa salasin wahmadau salasan wa salasin wa kabbirahu arba'an wa salasin fahuwa lakum min khadim. Jadi kalian berdua kalau nak tidur jangan lupa subhanallah 33 ya. Alhamdulillah 33 kata Rasulullah. Allah Akbar 34 itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Karena kan ceritanya Serina Aisyah, Serina Fatimah itu apa? Lagi giling gendum, kasihan Imam Ali. Minta sama Rasulullah pembantu tuh. Rasulullah punya banyak budak tuh, banyak ghanimah. Akhirnya nggak berani, ayo kita berdua. Akhirnya berdua menurut Rasulullah dan beranikan diri minta pembantu. Sudah habis, sudah bagikan kalau dekati lagi kata Rasulullah. Aku kasih yang lebih bagus daripada pembantu. Apa? Dua hal ini. Ada tanya jawab? Ini sudah ayat 14. Kita 21 masuk Isya. Ya, 1 menit lagi kita selesaikan. Ya. Jadi jangan lupa baca tasbih Fatimiyah. Orang yang dia tidur membaca tasbih Fatimiyah, maka kata para ulama, secapek apapun itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Jadi dibaca 3 kulnya, kemudian dibaca tasbih Fatimiyah hanya. Tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Ini riwayat Ibnu Qudamah. Tapi riwayat guru kita Habib Umar dan Habib Zain bin Ibrahim Sumit, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 ditutup la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah nanti kalau Allah takdirkan kita akan lanjutkan di akan datang tentang adab-adab masjid ini, masih banyak adabnya ya. Silakan Agus, mungkin ada nanti. Enggak ada. Kalau ada kita lanjutkan ya sampai nanti kalau ada yang bertanya langsung saja. Ya. Kemudian apa lagi? Jangan lupa baca ayat kursi. Wa hadis sabirah fihi bizakar Ramadan masyhur. Ini tentang kisahnya Abu Hurairah dalam menjaga harta zakat di bulan Ramadan ini sudah populer. Wa fi di dalam kisah itu ana syaitanan qala lahu. Ini syaitan bilang, "Idza awaita ila firasik," hai Abu Hurairah, kalau kau nak tidur, kata syaitan dewek ini, "Faqra ayat al-kursi," baca ayat kursi, jangan enggak. Syaitan ngomong dewek seperti itu. Fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafid. Karena kalau kamu tidur baca ayat kursi, kamu selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Wala yaqrabuka syaitan. Setan enggak bakal mampu deketin kamu kalau kamu tidur membaca ayat kursi. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau Abu Hurairah menyampaikan kepada Rasul tentang ajaran setan ini, ya. Tentang amalan dikasih setan. Apa kata Rasulullah? Amma inna waqat sodakoka wa waqadu. Yang diomongin benar tapi tetap aja dia pendusta setan itu, kata Rasulullah SAW. Benar yang diomongin, nggak salah. Dia jujur, dia benar kalau tidur baca ayat kursi, tapi dia kadzub. Uangnya tetap pendusta setan itu, pembohong. Kemudian apa lagi? Faida istaiqadha litahajjud falya'ruf bid'ah Rasulullah SAW. Kemudian bangun, jangan nggak bangun untuk sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Setelah itu apa? Membaca doa tahajud. Cari aja di buku-buku banyak itu. Wal yastahid ayyakuna akhira kalami anda naum dzikrullah ta'ala. Dan usahakan betul ya, ucapan terakhir saat kamu tidur itu zikir kepada Allah, jangan enggak. Terserah aku baik. Mungkin subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, alhamdulillah, atau sholawat sallallahu ala Muhammad, atau Allah, 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 terserah. Pokoknya jadikan ucapan terakhir kamu tidur adalah
zikir. Jangan yang lainnya. Wa awwalu ma yajri 'ala lisani 'inda tayaqqud dzikrullahi ta'ala. Begitu juga usahakan ketika bangun dari tidur yang keluar pertama kali adalah zikir. Jangan lihat HP ada SMS. Nah, ini bangun tidur dan lihat HP, SMS, ada apa ini? Nah, ini kebanyakan kita ini. Benar atau enggak ini? Ya, pertama itu. Atau yang punya biasaan ngudut bangun tidur cari rokok langsung ngudut, tidak baca doa. Enggak, Gus ya? Jadi seperti itu. Jadi usahakan pertama kali bangun dari tidur adalah zikir kepada Allah. Karena saya punya teman seperti itu. Kemudian saya dulu mondok di dusun ya. Itu saya punya teman kalau bangun tidur dan baca doa yang dicari rokok samsu. Mana samsu saya katanya. Itu. Jadi cari rokok. Ya. Begitu juga ketika buka itu yang dicari mana samsu saya, nggak ada yang lagi. Dan rokok samsu, samsu. Ya, kalau bisa zikir, jangan yang lainnya. Ya. Al-wirdul khamis min auradil lail yadkhulu bimadi nisfil awal ila yabqa min al-lail sudusahu. Ada waktu syarib. Nah, kalau bisa ini masuk wirid yang kelima sudah pertengahan malam. Ya. Itu yang dikatakan Rasulullah, ya. Sehingga dikatakan ayu sholatil lail afdal. Tadi Abu Dzar itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagian sholat malam yang paling afdal itu kapan?" Nisful lail, pertengahan malam. Au jawful lail, atau tengah-tengah malam, ya sekitar jam 1 jam 2. Nah, itu. Tapi Nabi mengatakan wa qalilul fa'ilau, sedikit sekali yang lakukan itu jam 2, jam 3 ya. Sedikit. Paling kalau kita ada wong tua paling bangun biasanya jam 3 ya. Jam 3 lah sudah bangun. Biasa. Tapi kalau sudah sampai jam 2 bangun setengah 2 ini berat kita ini. Sedikit yang dilakukan. Warwiya ana Daud alaihi salam qala ya Rabbi ayusatin aku mulaka. Jadi sampai Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, di jam berapalah aku nih qiyamul lail?" Maka Allah menyatakan, "Ya Daud, la takum awalal lail wal akhirahu." Wahai Daud, kalau kemana qiyamul lail jangan awal malam, jangan akhirnya. Walakin kum fi satril lail, tapi kalau besok kamu qiyamul lailnya di tengah-tengah malam. Ya, jam 1, jam 2, jam 3. Jangan awal, jangan akhir. Itu wahyunya Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Hatta takhlubi wa akhlubika. Sehingga apa? Kita yaitu bersendirian, kamu sama aku, nggak ada yang lain. Wong pada tidur nyenyak, kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah masuk surat Isya, mungkin saya kira cukup. Mari kita tutup majelis ini dengan baca suratul Fatihah. Semoga dengan surah Al-Fatihah doa kita diijabah oleh Allah. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma aris min qulubina kulla qadrin lid dunya wa kulla mahalin halaqiyya maulibina ala ma'syatik ayyusguluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahquqi bi ma'rifatikal khassa wa mahabbatikal khalisah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.